Jadi kan sana ngaluan. Jadi kan sana soal bisa kita. Ada. Ada. Tadi gue jalan mana sampai itu kan bisa. Berada sambung. Apa itu? Ah, itu ya. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Izal kan Gusal, Yona Irizal. Oke, Pak Yitno hari ini akan menerangkan bagaimana melakukan analisa pada riset pemasaran. Jadi kebutuhannya untuk apa sih? Sebenarnya kalau di strategi ini kan sebenarnya memutuskan kira-kira apa yang dapat dilakukan ketika hasil riset pasar itu menunjukkan seperti ini trennya gitu ya, seperti ini. Tetapi bisa jadi juga karena kita kan belum menjadi pelaku usaha ya. Makanya yang kita pelajari adalah bagaimana riset pemasaran atau hasil analisa pemasaran itu dipakai untuk kebutuhannya adalah untuk riset penelitian. Nah, jadi anggap saja bahwa pada strategi ini kita memang mempelajari di mata kuliah ini kita gabungkan ya nanti antara penerapan antara KWU kewirausahaan dan strategi pemasaran gitu ya. Kita dua mata kuliah ini menjadi satu kesatuan di dalam proses menghitung bagaimana menganalisa kebutuhan pelanggan. Nah, contoh seperti ini, ketika Pak Yitno membuat angket, gitu ya, Anda harus membiasakan ya, kalau toolnya tidak berdasarkan data, tidak ada data yang sebagai bentuknya, maka luarannya adalah hasil riset itu dipakai untuk penelitian, ya seperti itu. Nah, contoh seperti ini terlihat di layar. Ya, Pak. Jika angket itu adalah salah satu alat untuk mengukur dari strategi sebuah pemasaran, maka angket itu sebagai data primer. Ya. Anda harus paham ketika nanti di bab 3 TA Anda itu sebenarnya harus menyebutkan data primernya berupa apa. Apakah data primernya itu data produksi, apakah data primernya itu data kecacatan produk, apakah data primernya data tren dari pembelian, maka nanti akan dianalisis dengan menggunakan tren. Atau data itu adalah kuesioner. Nah, angket dan kuesioner itu sebagai data, boleh dijadikan sebagai data primer. Karena data itu akan memberikan keputusan terhadap suatu yang diajukan ya. Mau menguji apa kita gitu. Contohnya mau menguji tentang loyalitas pelanggan gitu. Ya mau tidak mau kita menggunakan angket karena kita mau mengukur loyalitas pelanggan. Nah, sekarang ada angket seperti ini. Ini adalah lembar kuis data primer yang dipakai oleh lembaga riset, baik seperti Nielsen, baik kita cuma Nielsen sekarang kan sudah canggih ya. Dia langsung inputannya pakai HP. Dulu ya dia centang pakai gini membawa beberapa lembar gitu. Jadi dia bawa tas besar, bawa angket, kita sebarkan. Bahkan terakhir Pak Yitno itu, tetangganya Pak Yitno itu TV apa di Surabaya ini ya. Kemarin masih menggunakan angket ya untuk meneliti seberapa besar. Nah ini Sindu TV itu masih menggunakan angket, belum menggunakan digital. Dia masih menggunakan kertas sebagai bukti faktual untuk menyebarkan strategi pemasarannya. Nah ini angket. Ini angket kebutuhannya untuk riset ya. Jadi ada permohonan pertanyaan, ini namanya biasanya kalau untuk kebidanan kita gunakan anonim gitu ya, tidak ada nama gitu ya. Nah ini biasanya ya silahkan responden nama responden kalau mau menyebutkan dan nomor HP kalau memang ini sebagai data valid. Harus menunjukkan berapa pilihannya, sangat setuju, netral. Kalau sangat setuju bernilai 5, kalau setuju bernilai 4,
Kalau netral bernilai 3, kalau tidak setuju bernilai 2, kalau sangat tidak setuju bernilai 1. Nah, ini dia nyentang di sini gitu ya. Nyentang di sini. Nyentang di sini. Coba ini berarti ada berapa X? Dia memiliki sekitar X1, X2, X1, X2, X3, X3, terus kemudian Y1 dan Y2. Nah, ini semuanya ada nilai. Seandainya dia menyentang begini, berapa nilainya orang ini? Pada pertanyaan X1, berapa jumlah nilainya? Berapa ya? Berapa jumlah nilainya dia ketika dia nyentang seperti ini? Mohon maaf Pak Yetno, bisa diulangi, saya tadi masih bingung dengan HP saya Pak, nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk gimana? Kelihatan nggak? Ayo siapa lagi? Kalau ada orang mencentang angket begini, berapa total jumlahnya? Pada pertanyaan X1. Ayo. Piro? Berapa kalau ada orang nyentang ini. Berapa nilainya? Total. 4 Pak, 4. Tuh, 4 mana? Ini. Piro? 4 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5. 16. 16. Iya, beneran? G, Pak. 8 ditambah 3. 11. 11 ya, 16 gitu ya. Jadi 16. Ini harus dipahami karena ini dasar untuk bisa nanti melakukan analisa. Jelek nanti menggunakan alat. Kalau nanti Pak Yitno mau menggunakan kembali lagi menggunakan tren menggunakan produk momen, berarti kan harus betul-betul mengenal. Nah, ini contohnya angket dia memiliki X1 sampai dengan X-nya 3. Jadi X1-nya yang sebagai independent variable adalah fitur, gambar. Judulnya dia sebenarnya adalah penerapan digital marketing terhadap loyalitas pelanggan. Jadi dia ingin meneliti tentang penerapan digital marketing terhadap loyalitas pelanggan. Ini data, jadi dia juga harus dianalisis kalau dari 30 orang itu berapa yang usianya 20, statusnya apa sebagai pegawai swasta atau pelajar atau PNS, kemudian alamatnya ini untuk ngecek dia menggunakan aplikasi itu, cek alamat, cek iklan, atau sering menggunakan HP untuk apa saja seperti itu. Terus lama menggunakan berapa lama gitu ya. Dia nanti akan menjadi data. Dan ini masih menjadi data umum, belum data khusus. Jadi kalau di bab 4 nanti kamu yang menggunakan angket harus ada data umum dan data khusus. Data umum itu data tentang personal responden. Menggambarkan dari 30 orang itu 20% laki-laki, 80% perempuan. Kayak begitu harus didatakan. Karena itu riwayat sebagai data umum. Kalau teman-teman yang lain menceritakan tentang perusahaan, kalau menggunakan angket dia menceritakan tentang ini. Ya. Kemudian baru masuk ke data khusus. Data khusus itu menyebutkan berapa orang jumlah menjawab X1, berapa orang jumlah membuat yang menjawab konten kreator, berapa orang total jumlah yang kemudian akses, terus kemudian perilaku konsumen, kemudian loyalitas pembelian. Nah, kalau seperti ini, dari angket ini Pak Yitno ingin membuat konsep. Yang sangat penting adalah kerangka konsep. Kita tidak bisa memasukkan ke dalam bentuk software apapun kalau kita tidak mempunyai kerangka konsep. Makanya saya tidak tahu ya apakah teman-teman yang melakukan penelitian pemasaran itu selalu di bab 3-nya ada kerangka konsep.
kalau di ekonomi yang seingat saya, yang saya sering membantu analisisnya, itu selalu menunjukkan kerangka konseptual. Bukan kerangka penelitian loh ya, kerangka konseptual. Kalau kerangka atau rancangan penelitian itu urutan penelitian, tetapi kerangka konsep itu konsep yang akan dibangun di dalam membentuk atau mengkaitkan software itu, apa saja yang akan diputuskan di dalam bab 4 itu. Apa saja yang akan diputuskan dalam menjawab riset itu. Salah satunya adalah seperti ini gambarannya. Ini adalah kerangka konseptual, ya. Jadi dia ingin menghubungkan pengaruh antara X1 terhadap Y1, X2 terhadap Y2, X3 terhadap 3, Y1 terhadap Y2. Bisa jadi juga, ini kalau mau diurutkan, bisa jadi X1 terhadap Y2, X2 terhadap Y2, X3 terhadap Y2. X1 dan X, kalau di penelitian menggunakan SPSS, jadi ada yang namanya autokorelasi, berarti tidak boleh terjadi korelasi antara X1 dengan X2, X2 dengan X3 autokorelasi. Tapi kalau di dalam PLS dia tidak ingin melihat itu. Sebenarnya dia ingin melihat kontribusi masing-masing pertanyaan ini. Jadi kalau PLS itu akan menunjukkan kontribusi masing-masing pertanyaan ini terhadap X1. Ya, kontribusi berarti di X1 itu ada 4 kontributor, ada 4 indikator variabel. Di X2 itu juga ada 4 indikator variabel. Di X3 juga ada 4 indikator variabel. Di Y1 ada 2 indikator variabel. Di Y2 ada 2 indikator variabel. Nah, SPSS itu tidak bisa menunjukkan kontribusi masing-masing indikator variabel terhadap variabel. Sedangkan alat berikutnya yang bisa meningkatkan itu yang menggunakan PLA, menggunakan PLS atau menggunakan structural equation. Kita dari gambaran ini seandainya kita menyebarkan angket untuk sekitar berapa ya? Ini kita contoh ini angket sudah kita sebarkan. Berarti ini disebarkan kepada 34 orang. Ya, ini berarti kan 1, 2, disebarkan kepada 34 orang. Pertanyaannya yang tadi, berarti ada yang menjawab 5, ada yang menjawab 4. Ini alat angket tabulasi data. Mengtabulasikan data ini untuk dipersepsikan bagaimana nilai keterpengaruhannya. Oke, ini tidak bisa masuk PLS kalau tidak diubah, maka harus di save as, ya, di save as. Terus kemudian kita taruh saja tadi di D, ya. Kita taruh di D, bahan kita cek saja digital marketing, ya, digital marketing. Nah, di Excel yang bagian ini harus diubah. Ini harus diubah menjadi CSV. CSV itu banyak. Ada CSV Mancitos, ada CSV MS-DOS. Kita pilih yang CSV dalam kurung koma delimited. Jadi, oke. Kalau sudah, karena Anda sudah install PLS, maka kita mulai. Jangan lupa, gambar konsepnya adalah seperti ini. Kita masuk ke software PLS. Kalau yang sudah install, berarti ini langsung masuk ke sini. Terus kemudian kita start. Nah, kemudian file, new. Di bagian ini, data source, sumber datanya dari mana? Kita kasih nama digital marketing. Digital marketing. Kita tadi source datanya di D, yang tadi ada kalau Anda sudah men-CSV-kan maka akan muncul. Tapi kalau tidak, nah ini sudah di-CSV-kan, berarti muncul. Kalau tidak, berarti dia tidak mau. Nah, terus kemudian CSV separatornya kita pilih yang, jangan salah ya, kita pilih yang koma. Ya. Kalau semicolon itu ada titik 2-nya. Data kita adalah koma. Ya. Kalau oke, maka biasanya bisa running. Nah, kalau tidak bisa membuka, berarti Anda belum bisa running, berarti data kalian mentah tidak bisa dipakai. Ya.
Jadi kalau sebenarnya data kalian sudah kamu CSV-kan, sudah kamu alih menjadi koma, separatornya menjadi koma, maka baru bisa masuk ke dalam PLS itu. Kalau tidak, berarti Anda mustahil bisa menginput. Nah, kita tadi kerangka konsep yang kita inginkan adalah seperti ini gambarannya. Dan kita harus paham berapa indikator variabel yang kita bangun tadi. Maka gambar di sini klik. Saya kira dulu sudah pernah saya kasih software ini pelatihan. Oke, kita ingin bersejajar di arah sini. Kita pilih left, berarti ada X1 sampai dengan X4 kita masukkan. Kita klik dengan kursor, tekan shift. Oke, kalau sudah drag begini, kita drag, kita masukkan di sini. Sorry, ini kependek. Tarik. Oke, sorry. Hapus saja, dihapus lagi. Ini terlalu kurang mepet ya. Jadi segini. Oke, kita masukkan lagi, kita drag. Kita drag. Nah, di sini ya. Kita lagi gambar lagi yang di bawah. Kira-kira seperti ini. Diimbangkan. Kita masukkan X2-nya ada 4. Ada indikatornya X4. Ininya yang harus penting. Ini jumlah kuis ya. Ini adalah jumlah kuis yang warna kuning ini. Ya. Terus kemudian X3 kita taruh di sini. Karena nanti kalau di sini nggak bisa menggambar, maka X3 ini kita bagian order kita taruh di bottom. Bagian order kita taruh di bottom X3. Supaya berada di bawah indikator variabelnya. Nah, ada di sini. Oke. Sekarang kita harus gambar Y, Y-nya ada 2 gambar. Y kalau bisa indikatornya ada di sini, maka ordernya kita pindah ke right ya. Jadi Y-nya kita gambar di sini di pojok sini. Kita kasih kita drag Y11 dan Y12 kita masukkan. Kita masukkan kita buat lagi untuk Y2-nya. Kita drag Y2.1 dan Y2.2. Oke. Nah, Anda harus ingat indikator variabel itu didasarkan pada jumlah ini. Pada jumlah warna kuning itu didasarkan pada jumlah pertanyaan. Jadi ini dianggap X1.1, berarti kalau ini berarti sepertinya X1.1. Itu artinya pertanyaan pertama pada X1. Ini juga begitu, namanya X1.2. X1, X1.3. Jadi begitu ya. Ini X1. Tetapi di Excel-nya jangan ditulis X1 titik ya. Berarti X11, X12, X13, X21 karena tidak terbaca ini nanti kalau di hati-hati memberikan angka. Ya kita anggap saja X11, X12, X13, X14. Kalau ini berarti X21, X22, X22, X23, X24. Ini berarti X31, X32, X33, X34. Sorry. X34. Berarti ini Y1, Y11, Y12. Berarti ini Y21, Y22. Nah, ini yang terbaca pada software ini ya. Jadi terbaca pada sini ya, terbaca pada kolom bagian ini. Kalau seperti ini, kita akan menghubungkan, kita kasih label dulu, kasih nama. Ini tadi X berapa? Berarti ini adalah X1, enter. Ini X2, enter. Di enter ya, supaya bisa. Ini X3, enter. Y1, enter. Y2. Nah, ini baru kita hubungkan, ada tanda 2 di ujung ini.
per titik ini kita hubungkan sampai menjadi warna biru. Menjadi warna biru. Oke, berarti kalau sampai biru begini berarti sudah bisa dikalkulasi atau sudah bisa dikalkulit. Ya. Jadi software ini bisa terbaca dengan baik. Nah, seperti ini berarti sudah bisa dibaca dengan baik gitu ya. Nah, saya ingatkan kembali, biasanya kesalahan kita itu pada menginput ini. Jadi kita lihat CSV-nya lagi ya. Tampilan CSV-nya itu seperti apa. Biasanya salah menuliskan. Nah, ini harus ada X14 itu. Kalau kalian nulisnya Y1, Y2.1 biasanya missing gitu ya. Dia tidak mau terbaca. Jadi di atas ditulis Y, terus kemudian sampai ke bawah. Berarti ini jumlahnya berapa? 34 responden. Ya. Berarti kita menanyai ke 34 responden. Oke, kalau sudah seperti ini, kita lanjutkan dengan mengkalkulasi atau calculate model. Nah, ini kalau seperti ini berarti sudah tidak terbaca. Oke. Nah, ini sudah terbaca ya. Jadi kalau sudah gambarannya bisa begini, berarti ini tampilannya sudah benar. Oke, kita ekspor dulu sebagai di mana ya ekspornya ya? Ke ekspor sebagai gambar karena nanti kita kan akan melaporkan ya. Akan melaporkan hasilnya. Berarti ini sebagai gambar kalkulasi digital PLS sudah jadi. Satu lagi nanti gambar bootstrapping. Oke, berikutnya adalah bagaimana menunjukkan klik lagi di bootstrapping-kan untuk melihat bagaimana sih hubungan masing-masing. Kita taruh di D ya, karena kita taruh di D. Nah, ini berarti ini tidak bisa terbaca. Kita akan melihatnya dengan menggunakan internet. Hapus saja. Nah, cara membacanya kita lihat di sini. Oke. Yang digital bootstrapping-nya kita lihat di sini. Kita open menggunakan Google Chrome. Keluar apa enggak? Nah, ini keluar ya. Kita pilih yang di sini. Bagaimana menghubungkan X1 terhadap ya. Syaratnya, berarti kita punya hipotesis berapa ini? Punya hipotesis berapa dia? Kalau seperti ini. Berapa hipotesis? Haider, ada berapa hipotesis? Rizal, Salsa, Asfa? Ada 5 hipotesis, Pak. Apa saja? X1, X2, X3, Y1, Y2. 5 apa 4? 5. Ayo, Poy. Tergantung sih Pak, kalau semisalkan X1 digabungkan Y1 kan juga bisa kan ya Pak ya, X2 gabung Y1, X3 gabung Y1 atau X1 gabung Y2, bisa aja 6 hipotesis Pak, bisa saja. Berapa? 6 hipotesis, bisa saja Pak. Kalau itu X1 digabungkan Y1 sama Y2. Nah, kita coba apa yang dijawab oleh berapa kalau begini berarti? Semisal kalau dilihat dari tabel itu cuma 4 hipotesis Pak. Kalau yang saya masuk tadi 6 hipotesis. 5 atau 4? Sesuaikan saja dengan jumlah anak panah ini. Berarti ini namanya H1, H1, HA1, HA2, HA3, HA4. Hipotesis alternatif 1, hipotesis alternatif 2, hipotesis alternatif 3. Syarat hipotesis
diterima jika nilai T hitung lebih kecil daripada theta del. H0 diterima jika nilai T hitung lebih kecil daripada theta del. HA diterima jika nilai T hitung lebih besar daripada theta del. Untuk mencari T itu sama dengan N dalam kurung N min K ya. K itu variabel bebas. Syaratnya ya. Jadi kalau 34 dikurangi 3 berapa? Ke baris berapa? 34 dikurangi 3, 31. Kita coba. Mantap, bersih. Jadi di baris ke-31 kita coba di sini ada nggak baris ke-31? Nggak bisa diperbesar. Sip, 31. Yang mendekati berarti 30 ya. Di copy share. Oke, coba kita buka. Pada baris ke 31 ada nggak garis? Berarti mendekati 30 ya. Pada tingkat kesalahan 0,05. 0,05. Di mana 0,05? 0,05. Baris ke 31. Berarti ini saja ya, 0, atau 0,1. 0,05, 1,697. Jadi T pada perhitungan kita hari ini itu jumlahnya 1,697. Nah, artinya kalau ada T yang lebih besar dari 1,697, maka hipotesisnya diterima. Nah, ini saya masukkan gambarnya. Nah, berarti hipotesis 1 ini apa dan apa? Kalau melihat ini kita copy yang hasil ini. Atau reportnya ini bisa diekspor. Saya copy ini bisa nggak? Oh, bisa. Oke ya. Jadi seperti ini bisa kita copy. Nah, tugas kalian di absensi itu menerjemahkan ini. Hipotesis 1 itu apa saja, hipotesis 2 apa saja. Ini adalah HA1. Dengan hasil ini HA1 itu apa, diterima apa tidak. HA2, HA3, HA4. Bunyinya apa, diterima apa enggak, terus hasil keputusan penelitian ini apa. Tugas ini harus kalian jawab di ini contoh ya. Saya masukkan dulu gambar hasil ininya, hasil PLS-nya. Sudah saya taruh. Saya ekspor di mana ya? Oh.
Saya masukkan di sini. Ya, gambarannya ini, hasil hipotesisnya ini, inner resultnya ini. Terus cara baca hipotesisnya adalah tugas kalian ya. Ini nanti harus dijelaskan ke saya. Ini nanti saya kirim ke dia, harus terjawab semuanya. Terus kemudian diupload di pada bagian Firlenda. Nah, itu adalah contoh bagaimana analisa menggunakan PLS. Nah, bagaimana sebenarnya kalau kita menggunakan SPSS? Kita drag saja ini coba ya. Atau kalau menggunakan SPSS, nah, waktunya cukup enggak? Ini baru bisa di SPSS kalau kita jumlahkan dulu ya. Apakah kontribusi ini kita jika refleks apa kita bandingkan dengan hasil SPS cocok apa enggak? Kita klik juga. Oke, ini kita jumlahkan. Nah, kalau pada uji kalau kita menggunakan SPSS maka kita melihat tabel ANOVA ya. Oke, coba kita copy ini. Kita buka lagi software SPSS biar kalian cara membaca analisa lengkap. Coba SPSS ya. Silakan juga nulis absen di sini biar enggak nunggu. Enggak ngangkat ya. Enggak ngangkat. Oke, ini jumlahnya. Untuk ini tujuannya untuk kontrol ya, apakah masing-masing kontribusi yang ada pada analisis kita itu. Jadi nanti kalau kamu pengujian jangan hanya satu analisis saja, upayakan beberapa analisis untuk memperkuat gitu ya, biar apa yang kamu pahami itu
itu lengkap gitu ya. Ini kita nolkan. Kalau SPSS kan penak ya, tinggal nanti melihat berapa nilai X, nilai ininya ya. X1, X2, X3, Y1, Y2. Cuma masalahnya kayaknya kalau ini harus satu-satu. Kita tidak langsung, apakah bisa langsung dengan multivariat? Harus patuh juga pada gambar ya. Jadi kalau di gambar di sini, mana yang menjadi variabel bebas pada X1 dan X2. Oke, kita coba yang menjadi variabel bebas pada Y1 kan hanya X1 dan X2 dan X3 ya, untuk Y1 ya. Maka kita melakukan analisis regresi linear yang menjadi variabel bebasnya Y1 kan X1 ini kan masuk ke sini ya. Kita statistiknya R deskriptif aja, continue. Oke. Kita lihat pada ANOVA yang tingkat nilai kesalahannya lebih besar, yang tidak tabel koefisien yang tingkat kesalahannya lebih besar berarti tidak ada pengaruh. Nah ini kalau dibaca dengan menggunakan T, ini hampir hanya X2 saja yang berpengaruh. Bagaimana berikutnya yang berpengaruh terhadap kalau Y2-nya independen, maka yang menjadi independen variabel apa saja tadi kalau dari gambar? Apa ya? X1, X2, dan Y1 ya. X1, X2, dan Y1. X3-nya enggak. Yang langsung ya. Coba kita cek statistiknya. Nah ini malah Y1 terhadap Y1 itu memiliki kontribusi karena memiliki kontribusi sangat tinggi ya terhadap Y1 itu memiliki kontribusi sangat tinggi terhadap loyalitas. Pada PLS juga begitu, kayaknya paling tinggi itu memang Y1 terhadap Y2 ya, nilainya paling tinggi ya, Y1 terhadap X1 terhadap. Nah ini nanti kamu terjemahkan ya. Ini sebenarnya nggak terpakai sih karena sudah cuma ini sebagai kontrol saja kalau memang barangkali nanti dibutuhkan ya. Oke, mungkin ada pertanyaan. Ini nanti saya kirim terus kalian menjawab apa yang diminta Pak Yitno, terus hasil jawaban kalian kirim ke tempat saya, batas maksimal sampai jam 10 malam. Permisi Pak Yatmo, mau tanya. Berarti ini tadi yang soalnya menjelaskan yang hipotesis itu ya Pak ya, setiap hipotesis itu ya Pak? Iya. Ini kan belum selesai ini laporan keterpengaruhan antara penerapan digital marketing terhadap loyalitas pelanggan ini kan belum selesai. Ini baru mendapatkan hasil, mendapatkan resultnya dari bobot innernya, terus kemudian kan belum diuji hipotesisnya. Silakan menggunakan penerjemah tersendiri, entah Anda ngambil dari internet atau mungkin sudah pernah menerjemahkan hipotesisnya apa, ada pengaruh enggak antara yang tadi konten dengan loyalitas, antara konten dengan sikap konsumen itu ada pengaruh enggak. Kayak gitu. Minggu depan saya hanya akan memberikan kuesioner dan memberikan data ini. Silakan Anda menvariasi berapa kejadian jika gambar seperti ini hipotesisnya. Sebenarnya ini bisa menjadi peluang berapa hipotesis sih? Piro, kalau dari gambar ini masih ada peluang hipotesis apa dengan apa? Berapa peluang menjadi hipotesis lagi sih?
Apa aja deh? Apa ya? Ada yang bisa. Masih kira-kira berapa hipotesis yang bisa dihubungkan lagi kalau dari gambar ini? Kalau dari gambar ini berapa lagi yang belum terhubung? Kontribusi variabel bebas ini. Nanti. Dua ya wis kate proposal masuk gak jawab. Analisa. Berapa hipotesis penelitian yang muncul? Ya nanti kamu itu variasi sendiri. Nanti saya akan membaca siapa yang bisa dan bisa menerjemahkan, akan mendapatkan poin tertentu ya. Ini saya kirim biar tidak lama-lama Anda menerjemahkan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Yatno untuk jawabannya. Oke, saya kirim ya. Tak kirim nang dia.